dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta aku dan ampuniku. Shalom Aleichem. Puji Tuhan Bapak Ibu jemaat sekalian, pada saat ini kita sudah memasuki Minggu Advent yang keempat. Dan pada minggu hari ini juga kita akan mempersiapkan hati, kita akan beribadah kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mengundang jemaat sekalian untuk bersaat teduh. Kita mengungkapkan pujian kita dengan pujian kasih setia. Kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang kita rasakan sepanjang hari. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini,
Jemaat sekalian, kita masuk ke dalam votum dan salam. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita katakan, Tuhan Allah hadir pada saat ini. Suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malam surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan setianya sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Jemaat sekalian, nas pembimbing saya bacakan dari surat Roma pasal 16 ayat 25. Firman Tuhan katakan demikian, bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu, menurut Injil yang kumasurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bersama dengan semua orang percaya yang beribadah di hadapan Tuhan dari segala abad dan tempat, mari bersama-sama kita mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Pada saat ini disampaikan kepada jemaat bahwa warta jemaat sudah dikirimkan melalui aplikasi WA. Silakan jemaat memperhatikan semua informasi yang sudah dituliskan di dalam warta jemaat. Mari bersama-sama kita masuk dalam doa syafaat kita. Bapa Sorgawi yang hidup, yang kami sembah dan muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami jemaat-Mu menaikkan syukur kepadamu untuk pimpinan dan pertolongan Tuhan yang dinyatakan bagi kami
yang telah memungkinkan kami sekalian sebagai jemaat, pribadi dan keluarga ada sampai saat ini sebagaimana kami ada. Kami bersyukur karena pada saat ini kami dimungkinkan untuk masuk dalam ibadah Minggu Advent yang keempat. Terima kasih karena kami dihimpunkan dan kami berdoa pada saat ini Bapa, menyerahkan sekalian jemaat dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan saja yang memberkati dan menyertai dalam seluruh perjalanan hidup jemaat. Secara khusus pada saat ini kami berdoa menyerahkan jemaat yang berusia lanjut. Kami berdoa supaya Tuhan menjaga dan melindungi dalam seluruh kehidupan. Kami berdoa juga saat ini menyerahkan persiapan acara Natal dalam gereja kami melalui aplikasi Zoom dan juga aplikasi YouTube. Kami berdoa supaya acara Natal jemaat dapat berjalan dengan baik, baik itu yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 malam maupun ibadah Natal yang akan diadakan pada tanggal 25. Kami berdoa supaya ibadah-ibadah ini nantinya akan dapat berjalan dengan baik, di mana di dalamnya nama Tuhan saja yang dimuliakan dan sekalian jemaat diberkati, jemaat dibawa lagi untuk menghayati makna dari Natal. Engkau datang ke dalam dunia bagi keselamatan kami. Kami berdoa pada saat ini Bapa menyerahkan jemaat yang dalam pemulihan kesehatan. Kami berdoa untuk Bapak Riki Simangunsong. Kami berdoa menyerahkan Bapak Onsten Simangunsong, Bapak Luffy Aliambar, Bapak Sakeus Hutapea, Ibu MS Sihaan, Ibu Els Pramartadi, Ibu Surtaria Hutapea, dan Ibu Sri Pramardati. Kiranya Tuhan saja yang memberkati dan menjamah setiap anak-anak-Mu ini. Kiranya penghiburan dan kekuatan dari sorga serta kekayaan sorgawi berlimpah-limpah menjadi bagian bagi anak-anak-Mu ini. Kami berdoa saat ini menyerahkan sidang sinode yang akan dilaksanakan tanggal 9 sampai 12 Maret tahun 2021 di Pontianak, Kalimantan Barat. Kiranya Tuhan menolong panitia dalam persiapan dan pelaksanaan sidang sinode ini. Kebutuhan dana kami menyerahkan dalam tangan-Mu, para peserta juga yang akan datang dari berbagai tempat di Indonesia, kiranya Tuhan juga yang menyertai. Kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu, memberkati Presiden dan Wakil Presiden, serta semua perangkat pemerintahan yang ada, baik di pusat maupun di daerah-daerah. Kiranya Tuhan saja yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada pemerintahan dalam negara kami ini, sehingga dengan pemerintahan yang baik, maka negara ini dibawa ke arah yang lebih maju, juga rakyat Indonesia semakin sejahtera. Di tengah-tengah wabah virus corona yang masih merebak saat ini, Tuhan tolong, kiranya Tuhan menolong pemerintah bekerja sama dengan semua rakyat dapat mengatasi wabah virus corona ini, sehingga kami bangsa Indonesia dapat keluar dari keadaan ini. Demikian juga untuk masalah ekonomi yang terdampak dari akibat virus ini, kiranya Tuhan tolong supaya kami juga dapat keluar dari keadaan ini. Kami berdoa menyerahkan berbagai peristiwa yang terjadi di Indonesia pada beberapa waktu belakangan ini. Tuhan tolong supaya semua peristiwa-peristiwa itu dapat tertangani dengan baik oleh pihak keamanan. Terima kasih banyak Bapa, inilah doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk ke dalam pembacaan Mazmur. Mari kita membuka Mazmur dari Mazmur 89 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-9. Jika sudah menemukan, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri.
Kita akan membacakannya secara bergantian. Saya akan memulainya ayat yang kedua, nanti Bapak Ibu bersama dengan para singer melanjutkan ayat yang ketiga secara bergantian sampai dengan ayat yang ke-9. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku, aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu, ya Tuhan, bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah ya orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni surgawi? Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Amin. Untuk pembacaan Mazmur, kita akan bersorak-sorak bagi Tuhan. Kita mau katakan, sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Kita katakan, mengalir bersama. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan, mengalir. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Puji Tuhan, sukacita kita selalu penuh. Kita tetap bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita mau katakan, hai siarkan di gunung. Mari kita siarkan kelahiran Yesus Kristus bagi kita semua. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di
Engkau gembala, menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. mari jemaat sekalian kita siarkan dimanapun kita berada bahwa Yesus Kristus telah datang ke kita. Hai, siarkan di gunung, Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gembira menggelegar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, Sang Bayi menyampaikan selamat dunia. Hai, hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. katakan lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih, Katakan lagi, lahirnya Al-Masih. haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan masuk ke dalam penyembahan bagi Tuhan. Kita mau katakan firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kita katakan firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu.
setiap jalan. Mari kita menyembah dan puji Engkau ya Yesus Kristus. Terima kasih sekali. Mulia bagi Yesus Kristus Engkau jalan dan Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap tempatkan Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Sekali lagi, Kau pintu bagi setiap jalan. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami memuji-Mu, menyembah-Mu, mengagungkan dan meninggikan-Mu. Engkau sajalah satu-satunya Allah kami, Tuhan kami, Raja kami, yang layak untuk menerima segala pujian dan penyembahan. Saat ini kami bersyukur kepadamu atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami sebagai jemaat-Mu, berada di hadirat-Mu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang ada di antara kami akan membuat kami sebagai jemaat-Mu dapat memahami dan mengerti firman-Mu. Juga kemampuan kepada kami untuk melaksanakan seluruh kebenaran itu dalam kehidupan kami mengiring Engkau. Berfirmanlah bagi kami Bapa, karena kami jemaat-Mu telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Salam Alehem jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Puji Tuhan karena kita saat ini sudah memasuki Minggu Advent yang keempat. Mari bersama-sama kita membaca Alkitab kita dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 1. Injil Lukas pasal 1 kita baca ayat 26 sampai ayat yang ke-38. Saya membaca teks ini demikian. Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu."
lalu malaikat itu meninggalkan dia. Puji Tuhan. Jemaat sekalian, tema kita pada Minggu Advent yang keempat ini adalah respon gereja terhadap panggilan Allah. Dalam teks firman Tuhan ini dapat kita lihat dengan jelas, jemaat sekalian, tentang Maria ibu Yesus yang memberikan respon terhadap panggilan Allah. Panggilan Allah yang bagaimana yang diresponi oleh Maria ibu Yesus? Panggilan Allah dalam sebuah tugas yang sangat khusus. Panggilan Allah dalam sebuah tugas yang sangat spesial dalam rangka kai hologos sars egeneto, dalam rangka inkarnasi Allah menjadi manusia. Jemaat sekalian, Maria ibu Yesus dalam teks ini yang berhubungan dengan tema yang akan kita bahas menjadi contoh, menjadi teladan bagi kita sebagai orang percaya, bagi kita sebagai anak-anaknya, sebagai umatnya, atau bagi kita sebagai gereja. Dalam hal apa? Seperti yang terjadi pada Maria dalam hal meresponi panggilan Allah. Kita menyadari, jemaat sekalian, kita mengetahui bahwa ada banyak sekali orang-orang percaya, ada banyak sekali umat Tuhan, anak-anak Tuhan, atau ada banyak sekali gereja-gereja Tuhan yang mengklaim dirinya orang percaya, umat Tuhan, gereja Tuhan, tetapi dalam kehidupan pelayanannya tidak meresponi panggilan Allah untuk terus berada di dalam panggilan pelayanan, untuk terus serius di dalam mendengarkan panggilan Allah, untuk setia di dalam melayani. Ada 3 hal yang dapat kita lihat, jemaat sekalian, dari teks yang kita baca ini, bagaimana agar gereja itu dapat meresponi panggilan Allah. Kita tahu bersama-sama, jemaat, bahwa panggilan Allah bagi kita sebagai umat Tuhan, bagi kita sebagai orang percaya, atau dalam lingkup gereja kita, pelayanan di dalam gereja kita, bagaimana wujud mengikuti panggilan Allah dalam lingkup gereja kita ini. Saya pernah menyampaikan beberapa waktu yang lalu tentang hal-hal yang penting yang harus dilakukan dalam pelayanan sebuah gereja untuk menunjukkan bahwa kita mendengarkan atau meresponi panggilannya untuk kita melayani di dalam gerejanya. Beberapa hal itu adalah, yang pertama, kita harus mengikuti panggilan Allah di dalam membangun jemaat di dalam ibadah, melalui ibadah. Yang kedua, kita memberdayakan jemaat melalui pembinaan, edifikasi, baik dalam KTB, dalam kelas katekisasi, dalam kelas PA, dan berbagai macam jenis pembinaan lain. Yang ketiga, mengakrabkan jemaat di dalam sebuah persekutuan. Nah, panggilan untuk meresponi pelayanan di dalam gereja
Salah satunya adalah kita sebagai jemaat berada dalam sebuah persekutuan yang akrab. Yang keempat, jemaat dibimbing melalui penggembalaan. Penggembalaan harus berjalan dengan baik. Dari pendeta, sebagai gembala, para majelis, dan jemaat juga memberikan diri untuk digembalakan. Yang kelima, menyalurkan kasih dan karunia jemaat melalui pelayanan. Tidak boleh ada seorang jemaat pun yang tidak terlibat di dalam pelayanan. Kita semua sebagai orang percaya harus terlibat di dalam pelayanan. Dan yang keenam, yang terakhir itu adalah kita sebagai jemaat harus termobilisir untuk misi dan penginjilan. Kita semua harus memberikan diri kita untuk misi dan penginjilan. Dengan melakukan 6 hal ini, maka kita akan menjadi orang percaya yang meresponi panggilan Tuhan untuk melayani. Meresponi panggilan Tuhan untuk berada di dalam pelayanan, di dalam gerejanya ini. Nah, sekarang mari kita melihat 3 hal dari teks yang kita baca ini yang dapat kita pelajari dari bagaimana Maria meresponi panggilan Allah itu. Yang pertama yang akan kita lihat jemaat sekalian adalah memahami panggilan Tuhan itu. Ya. Ayat 28 sampai ayat yang ke-33. Memahami panggilan Tuhan supaya kita bisa meresponi panggilan Tuhan untuk melayani, supaya gereja dapat meresponi panggilan Tuhan untuk melayani. Maka hal pertama yang kita pelajari dari sosok Maria Ibu Yesus adalah memahami panggilan itu. Nah, untuk memahami panggilan itu jemaat, ada 3 hal yang perlu dipahami tentang panggilan Tuhan itu. Yang pertama, menurut ayat 29, panggilan Tuhan itu mengejutkan. Mengejutkan. Maria dalam teks yang kita baca ini dalam ayat 29 disebutkan di situ, Maria terkejut mendengar perkataan itu. Mendengar perkataan malaikat itu, Maria terkejut. Panggilan Tuhan seringkali mengejutkan. Kita tahu bagaimana seorang Musa yang berada di padang gurun Midian menggembalakan ternak milik mertuanya. Lalu dia diperhadapkan dengan semak yang mengeluarkan api. Sebuah kejutan. Sebuah kejutan. Kita tahu bagaimana Samuel mendengarkan panggilan. Dan dia akhirnya harus berkata, "Ini aku Bapa, bicaralah karena aku mau mendengar, siap mendengar." Kita tahu bagaimana panggilan terhadap Yesaya. Sebuah kejutan. Yang akhirnya Yesaya menjawab, "Ini aku Tuhan, utuslah aku." Jemaat sekalian, panggilan Tuhan bagi gereja untuk melayani seringkali mengejutkan. Atau bahasa yang bisa kita pakai mungkin adalah surprise. Sebuah kejutan. Sebuah kejutan bagi kita kalau kita
dibawa untuk menjadi jemaat Tuhan yang ibadahnya terbangun dengan baik. Indah sekali kan? Sebuah kejutan kalau misalnya Tuhan menghendaki pembinaan di dalam gereja itu terberdayakan, berjalan dengan baik. Tuhan ingin seperti itu. Sesuatu yang mengejutkan kalau persekutuan dalam jemaat saling akrab satu dengan yang lain. Tuhan menghendaki seperti itu. Dan itu adalah sesuatu yang mengejutkan. Tuhan menghendaki penggembalaan berjalan dengan baik. Hal itu bisa juga menjadi sebuah kejutan. Tuhan menghendaki semua jemaat melayani. Apakah itu bukan kejutan? Bagi yang biasa melayani mungkin ya biasa saja. Tapi kalau yang tidak biasa melayani, lalu kemudian dibawa, dibimbing untuk menyalurkan karunia rohaninya, itu adalah sebuah kejutan. Jemaat menjadi jemaat yang misioner, yang tadinya biasanya abai, acuh terhadap misi dan penginjilan dunia, lalu sekarang harus dimobilisir, harus masuk dalam kelompok-kelompok Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Tentunya itu adalah sebuah hal yang mengejutkan. Panggilan Tuhan itu seringkali mengejutkan. Yang kedua jemaat, panggilan Tuhan itu seharusnya membawa sukacita. Kenapa? Karena itu adalah kasih karunia di hadapan Allah. Dalam ayat 30 disebutkan di situ, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Panggilan Tuhan itu seharusnya membawa sukacita jemaat. Sukacita. Kejutan memang, kejutan untuk membangun ibadah, ya, untuk masuk dalam pembinaan, untuk terjadinya persekutuan yang akrab, untuk penggembalaan berjalan dengan baik, semua terlibat dalam pelayanan, misi dan penginjilan berjalan, semua termobilisir menjadi gereja misioner. Kejutan, tapi seharusnya itu adalah sebuah sukacita bagi kita jemaat. Sukacita. Kenapa? Karena seperti yang dikatakan oleh malaikat kepada Maria, itu adalah kasih karunia di hadapan Allah. Kasih karunia di hadapan Allah. Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 1 menuliskan kepada jemaat di Korintus, "Oleh kemurahan Allah kami menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati." Jemaat, yang disebutkan oleh Paulus, karena kemurahan Allah kami menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Pelayanan Paulus itu penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan. Bagaimana dia menghadapi tantangan-tantangan yang tidak mudah. Dia ditangkap, dia dicambuk, dalam perjalanan kapalnya karam, dia dipenjarakan, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi Paulus tidak tawar hati. Kenapa? Karena dia mau melihat
kemurahan Allah. Sangat luar biasa. Kemurahan Allah. Seolah-olah dia mau berkata, siapa saya ini Tuhan? Sehingga saya dilayakkan untuk masuk dalam pelayanan ini. Pelayanan ini adalah kemurahan-Mu kepada saya. Jemaat kita sebagai gereja harusnya menyambut dengan sukacita panggilan Allah untuk kita masuk di dalam pelayanan-pelayanan itu. Siapa saya? Siapa para majelis? Kita katakan itu kepada Tuhan. Siapa setiap jemaat yang tergabung di dalam berbagai pelayanan, sekolah minggu, remaja, pemuda, KTB, kaum perempuan, kaum lelaki, pelayanan misi, pelayanan PI, pelayanan doa, pelayanan diakonia, pelayanan musik, pelayanan perawatan gedung, dan sebagainya. Kalau kita masuk dalam pelayanan itu, harusnya itu adalah sebuah sukacita, jemaat. Karena itu adalah kasih karunia, bukan hanya bagi Maria yang menjadi jalan bagi inkarnasi Allah melalui kandungannya, lalu dia melahirkan Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Tetapi bagi kita sekalian pun harusnya kita menyambut semua pelayanan yang Tuhan berikan itu dengan sukacita. Kita bilang, terima kasih Tuhan, siapa saya ini sehingga saya dilibatkan masuk dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan untuk Engkau yang melibatkan saya masuk dalam pelayanan. Mari kita yang sudah masuk dalam pelayanan bersukacita mengucap syukur kepada Tuhan dan semakin setia, semakin semangat untuk melayani Tuhan di tempat komisi-komisi masing-masing di mana kita melayani. Kita semakin setia, semakin semangat untuk melayani Tuhan. Jangan lihat manusia, tapi kita melihat Tuhan di dalam pelayanan itu. Itu yang kedua di bagian yang pertama, memahami panggilan Tuhan. Lalu yang ketiga dalam memahami panggilan Tuhan itu adalah panggilan Tuhan itu jelas. Cuman walaupun pertamanya itu ada sebuah kejutan, lalu kita mau mengucap syukur karena kita dilibatkan dalam pelayanan. Dan yang ketiga, memahami panggilan itu, panggilan Tuhan itu jelas. Kalau kita membaca di sini ayat 31 sampai ayat yang ke-33, Maria mendapatkan penjelasan itu tentang panggilannya. Bagaimana dia akan mengandung dari Roh Kudus, bagaimana dia akan melahirkan, semuanya itu jelas. Jemaat sekalian, panggilan Tuhan itu bagi kita masing-masing seharusnya jelas. Panggilan bagi guru-guru sekolah minggu seharusnya jelas. Karena kejelasan itu kita mau semakin setia. Karena jelas walaupun banyak tantangan, saya akan maju terus. Pelayanan remaja, pelayanan pemuda, semua pelayanan dalam gereja seharusnya menjadi jelas bagi kita. Sekalipun ada banyak tantangan, tapi karena jelas bagi kita, kita akan terus maju. Akan terus maju dengan setia, penuh semangat untuk melayani
sesuai dengan panggilannya bagi kita. Itu yang pertama jemaat yang kita renungkan, memahami panggilan Tuhan. Yang kedua yang kita lihat dalam teks firman Tuhan ini adalah menyadari keadaan diri sendiri dalam memenuhi panggilan Tuhan. Tidak cukup hanya memahami panggilan Tuhan itu. Dalam kisah Maria ini, bagaimana dia menyadari keadaan diri sendiri dalam memenuhi panggilan Tuhan. Kita bisa baca dalam ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-37. Dalam ayat 34 sampai ayat 37 itu tentang menyadari keadaan diri sendiri dalam memenuhi panggilan Tuhan. Kita bisa dilihat di situ ada beberapa hal jemaat. Yang pertama adalah menyadari ketidakmampuan dari diri sendiri. Kita lihat di situ dalam ayat 34 bagaimana Maria berkata kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Maria melihat kepada dirinya. Dia sudah paham tentang panggilan Tuhan. Sudah paham dia. Sudah paham panggilan Tuhan yang mengejutkan. Panggilan Tuhan yang adalah kasih karunia. Panggilan Tuhan itu jelas. Paham dia. Tapi yang kedua, dia menyadari keadaan diri sendiri dalam memenuhi panggilan Tuhan. Dia menyadari ketidakmampuan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin? Karena aku belum bersuami. Cuma kita memuji Tuhan untuk panggilan Tuhan yang sudah kita pahami. Tapi realitas manusia kita ini akan membawa kita untuk melihat siapa saya. Penting untuk melihat hal itu. Supaya kita tahu siapa diri kita. Siapa saya? Maria sampaikan. Keberadaan saya ini tidak mungkin sebenarnya. Keberadaan kita juga mungkin. Kita bilang tidak mungkin. Tidak mampu. Tidak sanggup. Kembali lagi kepada hal yang tadi. Membangun ibadah. Wah, tidak mungkin, tidak sanggup. Seperti gereja-gereja lain misalnya. Membangun pembinaan, memberdayakan pembinaan. Wah, tidak mampu, tidak mungkin. Persekutuan menjadi akrab. Wah, tidak mungkin, tidak mampu. Ini temperamennya keras semua misalnya. Bagaimana mungkin bisa akrab? Dalam pengembalaan tidak mungkin dapat membimbing jemaat. Misalnya saya katakan itu, saya tidak mampu Tuhan, saya tidak mungkin Tuhan. Atau majelis yang bersama-sama dalam pengembalaan, saya tidak mampu Tuhan, kami tidak mungkin Tuhan. Atau dalam melibatkan seluruh jemaat dalam pelayanan. Wah, tidak mungkin jemaat dapat dilibatkan seluruhnya. Atau dalam misi dan penginjilan. Tidak mungkin kami bisa terlibat dalam misi dan penginjilan. Kita melihat kepada diri kita sendiri. Tidak mampu. Tidak bisa. Saya membaca tentang Musa yang hidupnya 120 tahun cuma. Dari 120 tahun itu Musa terbagi hidupnya itu per 40 tahun. 40 tahun pertama itu adalah masa di mana dia itu mengatakan I'm something. Saya adalah sesuatu. Wah, itu udah hebat. Dia masuk dalam akademi militernya Mesir yang hebat itu. Dia masuk dalam perguruan tinggi hukum, belajar hukum.
belajar pemerintahan, belajar teknik dan strategi perang, belajar ekonomi. Karena dia adalah anak angkat dari Raja Mesir. Maka dia harus masuk di akademi-akademi itu. Dia menjadi something. I'm something. 40 tahun pertama. Tapi kemudian dalam 40 tahun kedua, apa yang terjadi dengan Musa? I'm nothing. Nothing. Gak ada apa-apanya. Jadi gembala ternak milik mertuanya di padang gurun Midian. Nothing. Di mana semua yang sudah dipelajari itu? Di mana? Dia papa. 40 tahun kedua tuh nothing. Gak punya apa-apa. Ya. Melihat kepada dirinya sendiri. Gak ada apa-apa. Tapi kemudian 40 tahun yang berikutnya, dia masuk dalam panggilan Tuhan. Masuk dalam panggilan Tuhan. Sejak peristiwa semak yang berapi, dia masuk dalam panggilan Tuhan. Dan 40 tahun yang terakhir dari hidupnya itu, God is everything. God is everything. Tuhan adalah segala-galanya. Hidupnya dia jalani bersama dengan Tuhan. Nah, ini dalam konteks Maria, jemaat, ini adalah bagian yang kedua. Setelah dia menyadari ketidakmampuannya, seperti Musa, I'm nothing. Setelah something, I'm nothing. Maka Maria kemudian menyadari kuasa Allah yang akan memampukan dia. Dalam ayat yang ke-35 itu, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, dan seterusnya. Menyadari kuasa Allah yang memampukan. Dalam pelayanan sangat wajar kita melihat diri kita sendiri, dan kita pasti akan berkata, saya tidak mampu, tidak bisa. Memang menurut kekuatan dan kemampuan kita sendiri, kita nggak punya apa-apa. Kita pasti tidak mampu. Gereja kita pasti tidak mampu. Setiap pribadi dan keluarga pasti tidak mampu. Tapi mari kita menyadari kuasa Allah yang akan memampukan. Memampukan pelayanan ibadah kita, memampukan pembinaan, memampukan persekutuan dalam jemaat, memampukan penggembalaan, memampukan seluruh jemaat masuk dalam pelayanan, memampukan dalam misi dan penginjilan dunia. Dan yang ketiga dari bagian yang kedua ini, menyadari ada orang lain juga yang mengalami hal seperti itu. Ya, belajar dari orang lain. Maria dipaparkan oleh malaikat tentang Elisabet, saudaranya itu yang mengandung seorang anak laki-laki pada masa tuanya. Lalu disebutkan di situ oleh malaikat, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ada contoh orang lain, kita belajar dari orang lain. Ya, gereja kita belajar dari gereja lain, belajar dengan rendah hati di kaki Tuhan. Itu yang dilihat dalam ayat 36. Itu yang kedua, jemaat. Yang ketiga, mengikuti panggilan Tuhan. Ayat 38. Setelah memahami panggilan Tuhan, lalu menyadari keadaan diri sendiri dalam memenuhi panggilan Tuhan, maka yang ketiga adalah mengikuti panggilan Tuhan. Ada 3 hal di situ tentang mengikuti panggilan Tuhan menurut ayat 38. Yang pertama, mengikuti panggilan Tuhan dengan memahami siapa dirinya. Maria bilang, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Mari kita mengikuti panggilan Tuhan dan memahami bahwa
Kita masing-masing jemaat adalah hamba Tuhan yang harus melayani Dia. Kita berkata kepada Dia, Tuhan, maka kita adalah hamba. Ya, gereja kita adalah hambanya Tuhan. Kita harus mengikuti apa yang Tuhan mau dalam ibadah, dalam pembinaan, dalam persekutuan, dalam pengembalaan, dalam pelayanan, dalam misi dan penginjilan. Kita adalah hamba. Yang kedua, bagian yang ketiga itu mengikuti panggilan Tuhan dengan menyatakan secara jelas, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Ungkapkan itu. Bukan hanya mengikuti panggilan Tuhan dengan memahami, paham saja, tapi kita nyatakan, kami adalah hamba Tuhan. Kami mau mengikuti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Karena hamba harus mengikuti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Dan yang ketiga adalah mengikuti panggilan Tuhan dengan melaksanakan panggilan itu. Melaksanakan panggilan, bukan hanya memahami, lalu bukan hanya sekedar menyatakan, tetapi yang ketiga, melaksanakan panggilan itu. Itulah aksi untuk memenuhi panggilan Tuhan. Mari jemaat kita menjadi jemaat yang respon terhadap panggilan Tuhan. Menjadi pribadi, keluarga, bahkan gereja yang meresponi panggilan Tuhan, belajar dari Maria Ibu Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk bagian yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Hamba terbatas, kiranya Roh Kudus yang akan menolong setiap kami jemaat-Mu, sehingga kami semua menjadi anak-anak-Mu yang semakin mengerti dan memahami panggilan Tuhan bagi kami pribadi, keluarga, dan gereja. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Dan saat ini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Yesus Kristus. Atas firman yang telah kami sampaikan, kami boleh diberkati. Kami saat ini juga rindu Tuhan berdoa untuk hamba-Mu Pak Jeffrey bersama dengan keluarga. Dalam seluruh pelayanannya kiranya Tuhan memberkati. Tuhan menolong supaya kemampuan, kekuatan, kesehatan boleh Tuhan berikan bagi hamba-Mu dan juga bagi keluarga dalam melakukan segala aktivitas dan juga pelayanan mereka. Berkati juga anak-anak mereka Tuhan dalam studi dan pekerjaan mereka. Dan kami saat ini Tuhan akan memberikan persembahan. Kami rindu persembahan ini boleh menyenangkan hati Tuhan, dan kami juga rindu Tuhan melalui persembahan ini Tuhan, kerajaan-Mu boleh nyata di dunia ini melalui pelayanan kami, baik itu pelayanan kategorial dan juga pelayanan misi. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, inilah doa kami akan memberi, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan angkat pujian, bawa persembahan-Mu. Ibadah kita pada hari ini, saya mengundang jemaat sekalian untuk berdiri. Mari kita pujikan Tuhan.
Tuhan, inilah hidupku, sebagai komitmen kita meresponi firman Tuhan yang telah kita dengar. Tuhan, inilah hidupku, kuserahkan padamu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kita angkat pujian ini. Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapa Sorgawi yang hidup, yang kami sembah dan muliakan dalam nama Tuhan Yesus, di akhir dari ibadah ini kami berdoa menyerahkan jemaat yang dalam minggu ini berulang tahun. Kami berdoa menyerahkan Bapak Beri Solsepa tanggal 15 Desember, Saudari Teresia Esther Efratas Tumorang tanggal 17 Desember, anak Joseph Justin Simanjuntak tanggal 17 Desember. Kami sungguh bersyukur kepadamu atas pimpinan dan pertolongan Tuhan yang telah dinyatakan kepada ketiga anak-anakmu ini, yang telah memungkinkan mereka ada sampai saat ini sebagaimana mereka ada. Kami berdoa menyerahkan perjalanan kehidupan mereka ke depan dalam tangan-Mu. Kiranya tangan Tuhan yang kuat itu akan terus memegang tangan mereka. Mereka akan terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ada banyak tantangan dan pergumulan, tapi berjalan bersama dengan Tuhan, mereka akan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib, kemenangan lepas kemenangan yang disediakan oleh Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu. Kami berdoa menyerahkan keluarga dari anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap keluarga. Kami memberkati ketiga anak-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini.
Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal mencurahkan segala berkat berlimpah dalam seluruh kehidupan mereka. Terima kasih banyak Bapa untuk semua anak-anak-Mu yang terlibat dalam pelayanan pada hari ini. Kiranya berkat-Mu berlimpah dalam seluruh kehidupan mereka. Hamba menyerahkan sekalian jemaat dalam seluruh kehidupan mereka sepekan yang ada di depan, bahkan selanjutnya. Kiranya Tuhan saja yang menjaga dan melindungi anak-anak-Mu dalam seluruh kehidupan mereka. Di tengah berbagai tantangan dan pergumulan, kiranya Tuhan selalu hadir memberikan kekuatan demi kekuatan kepada sekalian jemaat. Di tengah-tengah wabah virus corona yang masih merebak, kiranya perlindungan Tuhan terus nyata dalam kehidupan setiap jemaat, pribadi, dan keluarga. Kami bawa segala hormat, pujian, syukur, dan kemuliaan hanya kepadamu saja ya Bapa, yang layak dan patut menerima semuanya itu. Jemaat sekalian, lakukanlah firman Tuhan yang sudah didengarkan pada hari ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan, ibadah Minggu Advent yang keempat telah selesai. Selamat hari Minggu dan juga selamat menyambut hari perayaan Natal. Tuhan Yesus memberkati.